Melolong. Bola guntur bersiul dan terus mengejar dan menyerang. Jenderal Manta tiba-tiba menampakkan ekspresi ketakutan, lalu meledakkan lingkaran energi hampa untuk keluar melalui kehampaan, meninggalkan kalimat tunggu saja aku. Ye Xuan tentu saja tidak berminat tinggal di sana dan menunggu, jadi dia langsung kembali ke kediamannya. Begitu tiba di rumahku, tiba-tiba ada arus bawah kekosongan, bagai gelombang yang datang dari segala arah. Segera setelah itu, suara mendengung terdengar di kehampaan. Satu persatu, kavaleri Manta muncul di langit, membentuk pengepungan dan mengepung Ye Xuan. Kavaleri Manta ini mengenakan baju zirah tebal, memegang perisai menara dan lembing, menunggangi Manta hampa, membentuk 3 formasi atas, tengah, dan bawah. Formasinya rapi, dan mereka jelas merupakan elit keluarga kerajaan hampa, dengan total 3.000 kavaleri. Begitu kavaleri Manta muncul, komandan kavaleri memberi perintah tutup kekosongan. Begitu perintah diberikan, kavaleri Manta membentuk formasi dengan aturan-aturan misterius menjadi tim-tim yang beranggotakan 100 orang, dan mengirim para pendeta yang mengenakan jubah pendeta ke garis depan. 300 pendeta dari keluarga kerajaan Void yang menyertai pasukan mengangkat harta berbentuk lonceng di tangan mereka dan memukulnya dengan keras dengan palu besi. Berdengung. Gelombang suara menciptakan riak-riak yang mengandung energi hampa, menghalangi kekosongan di sekelilingnya. Kemudian perintah kedua dikeluarkan tutup tanah ini. 300 kapten kavaleri Manta melemparkan lembing mereka secara bersamaan, menancapkannya ke tanah. Lembing-lembing itu dihubungkan dengan rantai. 300 lembing rantai melepaskan aliran energi hampa, yang mengalir ke bumi, membentuk formasi yang berisi aturan-aturan misterius, yang menghalangi seluruh tanah. Kemudian perintah ketiga dikeluarkan tutup langit. 300 wakil kapten kavaleri Manta melemparkan lembing, yang membentuk jaring di langit dan menghalangi seluruh langit. Dengan 3 perintah, langit, bumi, dan kehampaan seketika terhalang, membentuk jaring penghalang langit dan bumi. Kelincahan dan ketangkasan gerak seluruh pasukan menandakan bahwa pasukan kavaleri Manta ini sudah terlatih dengan baik. Dalam sekejap, Ye Xuan menjadi burung dalam sangkar, tidak bisa terbang. Segera setelah itu, sebuah kereta perang yang ditarik oleh elang naga berkepala 8 muncul di langit. Sang Jenderal Manta yang baju zirah keratinnya terinjak dan robek berdiri di depan tirai pintu kereta sambil terbatuk-batuk dengan keras, jelaslah bahwa ia terluka parah. Dia mengulurkan tangan dan mengangkat tirai kereta, memperlihatkan Raja Void yang mulia di dalamnya. Pangeran, itu dia. Dialah yang menyakitiku. Burung besar di sebelahnya adalah burung yang menyerap petir di atas pusaran kehampaan tadi malam. Jenderal Manta menunjuk ke arah Ye Xuan dan mengeluh. Raja Void di kereta itu memiliki ekspresi acuh tak acuh, dan setiap gerakan yang dilakukannya tampak seperti penguasa tertinggi, memandang rendah dunia. Dia hanya melirik Ye Xuan dari sudut matanya dan berkata, kalau begitu basmi saja. Jangan ganggu burung itu. Ya, Jenderal Manta segera menunjukkan senyum muram di wajahnya, menunjuk ke arah Ye Xuan, dan memerintahkan kavaleri Manta serang segera. Basmi dia. Minum. 3.000 prajurit kavaleri Manta berteriak pada saat yang sama dan melemparkan lembing mereka. Ledakan. Guntur meledak dari lembing dan menyambar ke arah Ye Xuan. Ye Xuan berdiri di sana tanpa bergerak, dan perlahan-lahan menekan telapak tangannya pada gagang pedang. Bola petir itu dengan cepat melebarkan sayapnya dan mengelilingi Ye Xuan. Bola itu bersiul dan memancarkan lingkaran cahaya keemasan, menghalangi semua tombak dan petir. Ledakan. Wah! Petir dan energi hampa meledak di bulu bola guntur, menimbulkan suara keras dan menghancurkan tanah hingga berlubang. Serangan serentak 3.000 kavaleri Manta sangatlah dahsyat. Namun, ketika guntur dan kilat serta suara keras itu menghilang, Thunderbolt melonggarkan sayapnya dan mengibaskan debu di bulunya, tidak meninggalkan sehelai rambut pun. Ia juga mengangkat kepalanya dan melolong ke arah 3.000 pasukan kavaleri pari Manta sebagai bentuk provokasi. Tatapan mata Pangeran Feng Xiao yang awalnya acuh tak acuh akhirnya menunjukkan sedikit ketertarikan, dan dia tersenyum tipis. Binatang roh ini baik, jangan sakiti dia. Jenderal Manta bertanya dengan hormat, bagaimana dengan ras manusia ini? Pangeran Feng Xiao berdiri dari kereta, melangkah keluar dari tirai, menatap Ye Xuan, dan berkata, aku sangat menyukai binatang roh ini. Aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Berikan aku binatang roh itu dan aku bisa mengampuni nyawamu. Bagaimana jika aku tidak memberikannya padamu? Ye Xuan menatapnya dengan acuh tak acuh. Tidak ada manusia yang bisa menolakku. Jika kau setuju sekarang, aku bisa memberimu beberapa keuntungan. Jika kau menungguku bertindak, kau tidak akan punya kesempatan untuk memohon belas kasihan. Pangeran Feng Xiao berkata dengan nada merendahkan. Jenderal Manta menimpali, saya sarankan Anda untuk menyetujui Pangeran Feng Xiao sekarang, jika tidak, Anda akan menyinggung seluruh keluarga kerajaan Void.
Pangeran Feng Xiao pada akhirnya akan berdiri di puncak kekuasaan di keluarga kerajaan Void, jadi Anda harus berpikir dengan hati-hati. Kau bicara omong kosong saat ingin merebut binatang roh. Datang saja dan dapatkan jika kau mau. Siapa yang bisa menghentikanmu? Ye Xuan mencibir. Niat membasmi yang dingin melintas di mata Pangeran Feng Xiao. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan lembut, memerintahkan basmi dia. 3.000 prajurit kavaleri ikan pari manta meraih rantai dan mencabut lembing mereka, sekali lagi memadatkan energi kekosongan dan bersiap untuk menyerang. Tepat pada saat ini, melolong, bola petir itu berteriak ke langit, mengembangkan sayapnya, dan mengeluarkan kilatan petir kemasan. Bola itu terbang keluar, berputar dalam lingkaran seperti kilat, dan sayap emasnya menebas maju mundur. Bang, 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 Thunder Wings menebaskan lingkaran bertepi tajam, dan Void Manta di depan serta Royal Cavalry di belakangnya meledak di saat yang sama, berubah menjadi darah dan daging yang berceceran di mana-mana. Serangan pasukan berkuda manta langsung terblokir, dan pasukan berkuda kerajaan yang beruntung bisa selamat pun menjerit-jerit merana. Setelah bola petir itu mengenai sasaran, ia terbang kembali ke belakang Ye Xuan, tampak sangat lelah, terengah-engah, dan bergumam gerakan ini setidaknya bernilai 5 ton daging panggang. Enyahlah, barbecue diukur dalam ton, siapa yang sanggup membelinya? Ye Xuan mendorong pria itu dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap, separuh pasukan kavaleri elit manta yang terlatih terbasmi, sehingga formasi kavaleri pun berantakan. Melihat percikan darah dan daging, Pangeran Feng Xiao tidak marah sama sekali, malah semakin tertarik. Dia menginginkan seekor binatang spiritual yang bahkan dapat melawan 1.000 orang sekaligus. Pangeran Feng Xiao terbang keluar dari kereta, berdiri di udara, dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak mampu membelinya, biarkan aku yang membesarkannya. Ye Xuan dan Lei Qiu meliriknya pada saat yang sama. Saya hanya bercanda dengan si pencinta makanan ini, mengapa Anda menanggapinya dengan serius? Dan sejujurnya, jangan bicara tentang apakah saya sanggup atau tidak, tetapi Anda jelas tidak sanggup. Hahaha, Pangeran Feng Xiao tertawa terbahak-bahak, dan berkata dengan arogan, ayahku adalah bupati keluarga kerajaan Void. Segala sesuatu di kota kerajaan abis adalah milikku. Aku bahkan tidak mampu membesarkan binatang roh. Ini adalah lelucon terlucu yang pernah kudengar dalam hidupku. Ye Xuan melengkungkan bibirnya, terlalu malas untuk berdebat dengannya. Jangan bicara tentang hal lain, pihak lain tidak bisa menghasilkan pil Dewa Empat Roh. Jika Anda tidak dapat mengeluarkan pil Dewa Empat Roh, Anda tidak dapat merangsang garis keturunan Kunpeng, dan tubuhnya tidak akan tumbuh. Dia akan selalu menjadi bola seukuran semangka. Apa gunanya membesarkannya? Pangeran Feng Xiao perlahan turun dari langit, mengulurkan jarinya, dan berkata dengan arogan, ini adalah kesempatan terakhirmu untuk bertahan hidup. Tinggalkan binatang roh itu, keluarlah dari kota Raja Abis, dan jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Aku tidak tahu bagaimana melakukannya. Bagaimana kalau kau tunjukkan padaku cara berguling? Kata Ye Xuan bercanda. Kalau begitu aku akan mengirimmu ke zona kematian. Kata Pangeran Feng Xiao sambil melangkah maju, dan energi hampa yang kuat mengalir keluar dari tubuhnya. Ye Xuan menyipitkan matanya sedikit, mengamati kekuatan lawannya. Karena kekuatan spiritualnya telah sangat berkurang, dia tidak dapat melihat tingkat kultivasi lawannya secara pasti, tetapi menilai dari intensitas energi kekosongan, lawannya setidaknya memiliki kekuatan Tianzi Divine Dao. Kekuatan Tenchi Shinto memang sangat kuat. Ye Xuan mengulurkan tangannya dan menekan gagang pedang, siap menyerang. Momentum kedua belah pihak meledak, dan pertempuran besar akan segera terjadi. Tepat pada saat ini, 2 baris pengawal pelacak kerajaan Void terbang dari langit, menjaga kereta raja di tengah. Kendaraan ini sangat besar, seperti istana bergerak. Pasukan pengawal kerajaan Void mengawal istana bergerak itu ke angkasa. Suara Aogu, penguasa klan Void, datang dari atas Feng Xiao, apa yang akan kamu lakukan? Pangeran Feng Xiao mengangkat kepalanya dan membungkuk sedikit, berkata, itu hanya untuk menghukum seorang penjahat yang berani menentang keluarga kerajaan Void. Mengapa raja datang ke sini secara langsung? Ini utusan dari Abyss Royal City milikku. Apakah kau berencana untuk memberontak? Aogu bertanya dengan nada dingin. Saya tidak berani. Pangeran Feng Xiao berkata demikian, tetapi wajahnya penuh penghinaan. 2 pengawal kerajaan mendatangi Ye Xuan, memberi isyarat mengundang, dan berkata, Yang mulia, silakan naik kereta. Ye Xuan menyingkirkan auranya, mengembalikan ekspresinya yang santai dan acuh tak acuh, dan menaiki kereta kerajaan keluarga kerajaan Void. Lei Qiu mengepakkan sayap dan berjongkok di poros kereta. Para pengawal kerajaan berteriak dan memimpin tim mereka pergi. Pangeran Feng Xiao menatap pengawal kerajaan yang pergi, matanya sedikit menyipit, dan setelah beberapa saat dia mendengus berat. Raja dari kerajaan Void sedang berada di keretanya.
Aku pernah menyelamatkanmu. Aogu, raja dari keluarga kerajaan Void, menatap Yesuan sambil tersenyum, seolah-olah dia telah melakukan suatu kebaikan. Kau terlalu banyak berpikir. Jika kau terlambat setengah detik, pangeran itu akan terbelah menjadi dua bagian. Nada bicara Yesuan datar, seolah-olah dia sedang membicarakan hal yang sangat biasa. Aogu mengerutkan kening dan berkata, dalam situasi saat ini, kita tidak bisa membasmi Pangeran Feng Xiao. Dia adalah putra tertua Raja Yelin. Apakah kamu bisa membasmi atau tidak, itu bukan urusanku. Sudah cukup bagiku untuk membasmi, kata Yesuan. Aogu merenung sejenak dan mengganti topik pembicaraan, jangan bicarakan ini dulu. Ada pasukan manusia yang datang hari ini. Pasukan ini sangat misterius dan kuat. Bupati dan aku akan menerima mereka bersama-sama. Kau adalah manusia, dan aku harap kau bisa lebih dekat dengan pasukan manusia ini. Bahkan jika kau tidak bisa menjadi pembantuku, kau tidak bisa diseret oleh Bupati. Sambil berbicara, kereta kerajaan memasuki istana kerajaan keluarga kerajaan Void. Yesuan pada awalnya tidak tertarik dengan masalah ini dan bersiap untuk pergi setelah memberikan jawaban asal-asalan. Namun, saat saya memasuki aula kerajaan, hal pertama yang saya lihat adalah dua orang mengenakan jubah es berwarna salju. Jubah es berwarna salju ini tampak sangat familiar, dan sangat mirip dengan yang dikenakan oleh dua pendeta istana Seng Sui yang membawa pergi Xiangling. Kedua pendeta istana Seng Sui ini juga seorang pria dan seorang wanita, tetapi mereka bukanlah dua orang yang membawa pergi Xiangling. Yesuan tidak menyangka akan melihat orang-orang dari istana Seng Sui di sini. Dia segera bersemangat dan mengamati mereka berdua dengan saksama. Kedua pendeta istana Seng Sui merasakan tatapan Yesuan, menoleh untuk melihat, dan melihat bahwa itu adalah manusia. Mereka menatapnya sebentar dan tidak terlalu memperhatikan. Saat Yesuan melihat dua orang dari istana Seng Sui, ada juga sepasang mata yang menatap Yesuan. Tatapan ini datang dari Raja Yelin, bupati keluarga kerajaan Void. Dari segi kekuatan saja, kekuatannya di Abyss Royal City jauh melampaui Raja Aogu. Yesuan mengalihkan pandangannya dari dua pendeta istana Seng Sui dan melirik Raja Yelin. Saat mata mereka bersendewa, Yesuan segera merasakan aura kuat dan mendominasi dari Raja Yelin. Benar-benar pahlawan. Itulah kesan pertama Yesuan terhadap bupati. Sekilas dia bisa tahu bahwa ini adalah karakter yang sangat kejam. Setelah itu, Aogu keluar dari aula belakang dan tertawa terbahak-bahak. Sudah lama ku dengar bahwa ada istana Seng Sui yang luar biasa di kehampaan. Awalnya kupikir itu hanya legenda, tetapi aku tidak menyangka bahwa utusan dari istana Seng Sui benar-benar akan berkunjung. Sungguh suatu kehormatan. Kedua pendeta istana Seng Sui berdiri dan membungkuk, menunjukkan rasa hormat yang besar. Maaf telah mengganggu Anda secara tak terduga. Aku tidak tahu di wilayah mana istana Seng Sui berada. Jika dekat, kita bisa sering berkunjung. Tanya Aogu. Ia melayang ke awan dan asap, tanpa meninggalkan jejak. Pendeta istana Seng Sui menjawab dengan ambigu. Aogu tidak puas dengan jawaban ini, tetapi dia tahu bahwa istana Seng Sui memiliki banyak legenda di kehampaan dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, jadi dia tidak marah. Sambil berbicara, seorang anggota keluarga kerajaan Void berjalan memasuki aula, dan tak lain adalah Pangeran Feng Xiao. Setelah Pangeran Feng Xiao memasuki aula, dia memberi hormat kepada Raja Yelin dan memanggilnya, Ayah. Kemudian dia memberi salam pada Aogu tuanku. Raja Yelin menekan tangannya dan berkata, duduklah dulu. Pangeran Feng Xiao duduk di kursi seberangnya, menghadap Yesuan. Tatapan mata kedua belah pihak bertemu, dan percikan api hampir beterbangan. Namun, Yesuan tetap tenang. Dia hanya meliriknya sekilas lalu mengalihkan pandangan, tidak menanggapi orang itu terlalu serius. Setelah istana Seng Sui dan keluarga kerajaan Void selesai berbasa-basi, mereka secara bertahap mulai menjalankan bisnis. Aogu bertanya, dua utusan dari istana salju datang ke kota Raja Abyss. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Salah satu pendeta istana Seng Sui melangkah maju dan berkata, begini. Istana Seng Sui membutuhkan kristal batu es. Menurut buku-buku kuno di istana Seng Sui, kristal batu es berasal dari alam batu dalam, jadi kami pikir keluarga kerajaan Void mungkin memiliki kristal batu es. Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi Aogu dan Raja Yelin langsung berubah. Jelaslah, kristal es ini adalah benda yang sangat berharga. Yesuan belum pernah mendengar tentang kristal batu es, tetapi ketika dia berbicara dengan Aogu sebelumnya, dia mendengarnya berbicara tentang alam batu dalam. Deep Rock Realm adalah tanah leluhur asli Void Royal Family. Menurut para pendeta Divine Snow Palace, kristal batu es jenis ini hanya ditemukan di Deep Rock Realm. Keluarga kerajaan Void berasal dari alam Deep Rock, jadi sangat mungkin mereka memiliki kristal batu es. Namun, mungkin tidak mudah untuk mendapatkan harta karun tingkat ini.
Aogu merenung sejenak lalu berkata karena kamu tahu bahwa kristal batu es berasal dari alam batu dalam, kamu pasti tahu betapa berharganya kristal batu es itu. Tentu saja, pendeta Istana Seng Sui mengangguk setuju, lalu berkata Istana Seng Sui tidak akan mengambil kristal batu es secara cuma-cuma. Kristal itu dapat ditukar dengan harta karun yang nilainya sama. Istana Seng Sui dapat memberikan dua pilihan. Yang pertama adalah bulu Phoenix Es, yang kedua adalah Yulan Dengsu. Ketika mereka mendengar tentang bulu Phoenix Es, Aogu dan Raja Yelin tidak bereaksi sama sekali, dan tampaknya tidak tertarik padanya. Namun, saat mereka mendengar Yulan Dengsu, ekspresi mereka berdua berubah pada saat yang bersamaan. Kita bisa bertukar. Aku ingin Yulan Dengsu. Aogu dan Raja Yelin berbicara pada saat yang sama dan mengatakan hal yang sama. Jelas bahwa keduanya menginginkan harta karun yang disebut Yulan Dengsu. Aogu menunjukkan sedikit ketidaksenangan, menatap Raja Yelin, dan berkata kristal batu es adalah harta karun dari tanah leluhur keluarga kerajaan Void. Bahkan jika digunakan untuk pertukaran, apa yang diperoleh harus diserahkan kepada pengawal kerajaan untuk diamankan. Kedua pendeta Istana Seng Sui tampaknya sudah mengetahui hasilnya sejak lama. Melihat reaksi kedua pemimpin keluarga kerajaan Void, mereka saling tersenyum. Meskipun Ye Xuan belum pernah mendengar tentang Yulan Dengsu, dapat dilihat dari reaksi Aogu dan Raja Yelin bahwa Yulan Dengsu ini memiliki pengaruh besar pada mereka berdua. Dengan sedikit kesimpulan, pada dasarnya dapat dipastikan bahwa Yulan Dengsu pastilah sesuatu yang sangat berguna bagi keluarga kerajaan Void. Jelaslah bahwa Istana Seng Sui mengetahui kebudewa keluarga kerajaan Void akan Yulan Dengsu, itulah sebabnya mereka datang dengan percaya diri untuk mengusulkan pertukaran. Apakah kamu membawa Yulan Dengsu? Tanya Aogu. Pendeta Istana Seng Sui tersenyum dan menjawab, harta karun yang sangat berharga itu tentu saja tidak akan kubawa. Jika Tuan Aogu bersedia menukarkannya, aku akan menyampaikan pesan itu kepada para tetua Istana Seng Sui dan menukarkannya dengan negaramu di lokasi yang disepakati. Raja Yelin menyipitkan matanya dan bertanya, berapa banyak Yulan Dengsu yang kamu miliki? Tentu saja satu. Dengan harta yang sangat berharga, Raja Yelin berpikir dia bisa mengambil sebanyak yang dia mau. Pendeta Istana Seng Sui berkata sambil tersenyum. Raja Yelin dan Raja Aogu tidak sepikiran, dan karena pembasmian menteri dekat faksi raja, hubungan antara kedua belah pihak menjadi sangat buruk, tetapi mereka belum menghancurkan wajah mereka untuk saat ini. Kristal batu es dijaga oleh pengawal kerajaan, yang berarti Aogu harus bertanggung jawab untuk menukarnya. Begitu Anda mendapatkan harta karun semacam ini di tangan Anda pasti akan menggenggamnya erat-erat dan tidak akan melepaskannya. Dengan kata lain, Raja Yelin tidak dapat memperoleh keuntungan apapun dari transaksi ini. Dia langsung menolak pertukaran itu. Saya tidak setuju dengan kesepakatan ini. Meskipun Yulan Dengsu sangat berharga, levelnya masih lebih rendah dari Ice Rock Crystal. Pendeta Istana Seng Sui tidak marah. Ia tersenyum dan bertanya, menurutmu pertukaran seperti apa yang adil, Raja Yelin? Raja Yelin menyipitkan matanya sedikit, dan setelah mempertimbangkannya sebentar, dia berkata bagaimana dengan ini? Selain menukar Yulan Dengsu, kamu juga harus setuju untuk membiarkan anggota keluarga kerajaan Void pergi ke Istana Seng Sui untuk berlatih. Yah, Istana Seng Sui tidak pernah menerima ras roh lain sebagai murid. Pendeta Istana Seng Sui mengerutkan kening. Ini adalah syarat tambahan. Jika Anda tidak setuju, transaksi ini tidak dapat diselesaikan, kata Raja Yelin dengan tegas. Pendeta wanita lain dari Istana Seng Sui berdiri dan berkata, ya, aku bisa berjanji padamu. Biarkan anggota keluarga kerajaan Void pergi ke Istana Seng Sui untuk berlatih. Namun, Istana Seng Sui tidak menerima ras roh lain sebagai murid, jadi dia hanya akan pergi berlatih, dan tentu saja perlakuannya akan sama persis dengan murid biasa. Itu juga tidak apa-apa. Raja Yelin berkata sambil memegang bahu Pangeran Feng Xiao dan mengangkatnya, berkata, putraku cukup baik. Dia bisa pergi ke Istana Seng Sui untuk memperluas wawasannya. Ketika Aogu mendengar bahwa Raja Yelin ingin menjalin hubungan dengan Istana Seng Sui, ia segera berbicara untuk menghentikannya, dengan mengatakan, ini tidak pantas. Jika kita ingin memilih anggota keluarga kerajaan untuk berlatih di Istana Seng Sui, kita harus memilih dari antara para pangeran. Raja Yelin menoleh ke belakang, matanya sedikit menyipit, dan dia mendengus dingin tuanku, antara Yulan Dengsu dan pergi ke Istana Seng Sui untuk berlatih, Anda hanya dapat memilih satu. Setelah merenung cukup lama, Aogu melambaikan tangannya dan menyetujui metode pembagian ini. Ia memilih Yulan Dengsu dan membiarkan putra sulung Raja Yelin pergi ke Istana Seng Sui. Aogu khawatir Pangeran Feng Xiao akan menjadi terlalu dekat dengan Istana Seng Sui setelah dia pergi ke sana. Oleh karena itu, setelah pertemuan tersebut, kedua pendeta Istana Seng Sui ditinggalkan sendirian dan diundang ke aula belakang, dan kemudian Ye Xuan juga diundang. Aogu membubarkan semua penjaga dan ingin duduk dan berbicara.
Ye Xuan meliriknya dan berkata, kamu juga harus minggir. Aku ingin berbicara dengan dua pendeta istana Seng Sui sendirian. Aku juga harus menghindarinya. Aogu sedikit tidak puas. Jika kamu ingin mendapatkan hasil yang baik, lebih baik menghindarinya, kata Ye Xuan dengan serius. Aogu menarik napas dalam-dalam, berdiri dan berjalan keluar. Ye Xuan melepaskan formasi untuk mengisolasi dan mencegah deteksi, dan menatap kedua pendeta istana Seng Sui sambil tersenyum. Kedua pendeta istana Seng Sui melihat bahwa Ye Xuan adalah manusia, jadi mereka tidak terlalu bereaksi terhadap tindakan Ye Xuan, tetapi hanya sedikit bingung. Tuan, Anda tampaknya seorang manusia, jadi mengapa Anda terlibat dengan keluarga kerajaan Void? Salah satu pendeta istana Seng Sui bertanya dengan ragu. Ye Xuan tidak menjawab, tetapi bertanya dengan emosi campur aduk apakah Xiang Ling baik-baik saja di istana Seng Sui. Siapa kamu? Kedua pendeta istana Seng Sui segera menjadi waspada. Berita bahwa istana Seng Sui telah menemukan garis keturunan Ice Phoenix masih dirahasiakan sejauh ini. Mustahil bagi siapapun di kehampaan di luar domain untuk mengetahuinya. Ye Xuan tidak menjelaskan. Dia mengangkat tangan kanannya dan menekan pelipisnya, memperlihatkan napas air mata Phoenix S. Tentu saja, kedua pendeta istana Seng Sui ini mengenali air mata es Phoenix, dan berharganya air mata es Phoenix tidak kalah berharganya dari Yulan Dengzu, jadi dalam 1000 tahun terakhir, istana Seng Sui hanya memberikan satu tetes air mata es Phoenix. Kedua pendeta istana Seng Sui segera menjawab kalian dari alam Jiushu. Ya, namaku Ye Xuan. Jika kamu sering bertemu Xiang Ling, kamu pasti pernah mendengar nama ini. Jawab Ye Xuan. Kedua pendeta istana Seng Sui saling memandang dengan ekspresi aneh. Ada apa dengan Xiang Ling? Tidak akan terjadi apa-apa, kan? Ye Xuan bertanya dengan gugup. Sebenarnya, salah satu alasan mengapa aku bersikeras meninggalkan alam Jiushu dan berlari ke kehampaan luar adalah karena aku khawatir Xiang Ling tidak hidup dengan baik di istana Seng Sui. Lagi pula, ketika pendeta istana Seng Sui membawa pergi gadis itu, meskipun dia tidak menunjukkan niat jahat, dia juga tidak terlalu hormat. Ini berarti Xiang Ling mungkin tidak dirawat dengan baik saat dia tiba di istana Seng Sui. Sepertinya kau adalah kakak laki-laki dari garis keturunan Ice Phoenix di alam Jiushu. Kau dapat yakin bahwa Xiang Ling hidup dengan baik di istana Seng Sui. Kali ini dia keluar untuk mencari kristal batu es agar dapat membangkitkan sepenuhnya jiwa Ice Phoenix-nya. Pendeta istana Seng Sui menjawab. Ye Xuan merasa lega setelah mendengar jawaban ini, lalu bertanya bisakah kedua pendeta itu membantuku mengantarkan surat kepada Xiang Ling. Terima kasih banyak. Kedua pendeta istana Dewa Salju menggelengkan kepala mereka dengan tegas dan menolak. Meskipun kamu adalah kakak laki-laki dari garis keturunan Ice Phoenix di 9 provinsi, kami harus mengingatkanmu bahwa sejak garis keturunan Ice Phoenix meninggalkan 9 provinsi, tidak boleh ada kontak di antara kalian. Oleh karena itu, kami tidak dapat mengirimkan surat itu untukmu, dan kamu tidak boleh meminta berita apapun tentang garis keturunan Ice Phoenix. Ini baik untukmu dan dia. Kenapa? Xiang Ling dan aku tumbuh bersama, dan aku adalah orang yang paling dekat dengannya di dunia ini. Ye Xuan sedikit marah. Kami tidak punya kewajiban untuk menjelaskannya kepadamu. Kami hanya bisa memberitahumu untuk tidak menanyakan apapun yang berhubungan dengan garis keturunan Ice Phoenix. Selain itu, jangan membocorkan informasi apapun tentang garis keturunan Ice Phoenix kepada siapapun, ras roh manapun, jika tidak, kamu akan menyakitinya. Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa jika bukan karena fakta bahwa kalian berdua benar-benar memiliki hubungan yang baik, istana Seng Sui seharusnya telah melenyapkan siapapun yang tahu tentang garis keturunan Ice Phoenix. Pendeta istana Seng Sui mengucapkan kata-kata yang mengancam. Ketika Ye Xuan mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang, dan merasa sedikit khawatir di dalam hatinya. Dari apa yang dikatakan kedua pendeta istana Seng Sui, rahasia garis keturunan Xiang Ling Ice Phoenix sangat penting, dan istana Seng Sui bahkan tidak ragu untuk membungkam mereka untuk ini. Kedua pendeta istana Seng Sui menolak mengungkapkan apapun tentang Xiang Ling. Ini menunjukkan bahwa garis keturunan Ice Phoenix sangat penting bagi istana salju ilahi. Dihargai itu baik, tetapi dinilai terlalu tinggi juga bisa berbahaya. Meskipun aku belum mengetahui situasi Xiang Ling saat ini, setidaknya aku dapat yakin bahwa gadis ini aman sekarang. Mengetahui bahwa Xiang Ling aman, Ye Xuan merasa lega dan dapat berkonsentrasi pada hal lain, seperti mencari keberadaan kakek buyutnya. Ye Xuan memikirkan pertukaran Yulan Dengzu, mengubah topik pembicaraan, dan bertanya apa itu Yulan Dengzu. Apa fungsinya? Para pendeta istana Seng Sui tidak perlu merahasiakan masalah Yulan Dengzu. Dalam hal hubungan, Ye Xuan dan istana Seng Sui memang memiliki beberapa hubungan, setidaknya hubungan mereka jauh lebih dekat daripada keluarga kerajaan Void. Oleh karena itu, pendeta istana Seng Sui menjawab Yulan Dengzu adalah sejenis manik yang diproduksi di dunia Yulan kuno.
Manik ini dipadatkan oleh energi kehampaan dan mengandung misteri tak terbatas dari dunia kehampaan. Sesuai namanya, manik ini dapat membuat energi dalam tubuh ras kehampaan mencapai puncaknya. Ini adalah harta langka yang sangat dibutuhkan oleh ras kehampaan. Manik ini memiliki efek pada alam dewa dan bahkan Raja Dewa. Yulan Dengzu sebenarnya berguna bahkan bagi Raja Dewa. Itu jelas merupakan harta karun yang langka. Tidak heran Aogu dan Raja Yelin menyetujui pertukaran itu tanpa ragu-ragu. Apakah itu hanya berguna melawan ras Void? Ye Xuan bertanya lagi. Tepatnya, itu hanya efektif terhadap energi hampa. Tidak peduli ras apa, selama mereka dapat menguasai energi hampa, mereka dapat menggunakannya. Tentu saja, orang yang benar-benar dapat mengeluarkan efek terbesar dari Yulan Dengzu mungkin adalah keluarga kerajaan Void di dunia hampa. Pendeta Istana Seng Sui menjawab. Setelah kedua belah pihak selesai berbicara, Ye Xuan berkata dengan tulus terima kasih, dua pendeta. Jika memungkinkan, tolong bantu saya menyampaikan pesan kepada Xiang Ling. Katakan padanya bahwa semuanya baik-baik saja di rumah dan dia tidak perlu khawatir. Kedua pendeta Istana Seng Sui tidak setuju maupun menolak. Mereka membungkuk dan pergi. Setelah mengantar pendeta Istana Seng Sui, Ye Xuan keluar dari istana kerajaan dan menemui Raja Yelin dan putranya Feng Xiao di gerbang. Ye Xuan tidak ingin memperhatikan mereka, tetapi Raja Yelin berinisiatif untuk berkata, Tuan Ye, kami tidak memiliki kesempatan untuk berbicara secara rinci di aula tadi. Apakah Anda tertarik untuk mengobrol? Apa yang harus dibicarakan? Ye Xuan melirik Pangeran Feng Xiao. Tuan Ye dan putraku memiliki beberapa kesalahpahaman yang perlu diselesaikan, kata Raja Yelin sambil tersenyum. Ye Xuan mengangkat tangannya untuk menyela dan berkata, tidak perlu, orang dewasa tidak mengingat kesalahan orang jahat. Aku memaafkan anakmu. Kau, Pangeran Feng Xiao langsung murka dan ingin menyerang saat itu juga. Raja Yelin segera menghentikannya dan berkata sambil tertawa terbahak-bahak, Tuan Ye benar-benar pandai bercanda. Karena Anda berkata demikian, saya akan menganggap kesalahpahaman ini telah terselesaikan. Bisakah kita mengobrol serius? Apa lagi yang ingin kamu bicarakan? Ye Xuan tidak mengerti apa yang sedang direncanakan pihak lain. Dan dilihat dari reaksi pihak lain, ada alasan mengapa orang ini telah menjadi bupati dan bertanggung jawab atas kekuasaan pengadilan kerajaan Void selama lebih dari 100 tahun. Kata-kata yang sangat provokatif tadi tidak membuatnya marah. Kelicikannya agak menakutkan. Tentu saja, mari kita bicarakan tentang alam Jiushu dan 10.000 alam di Void. Raja Yelin tidak berniat menguji siapapun dan langsung menyatakan tujuannya. Ye Xuan mengerutkan kening dan berpikir cepat. Musuh yang paling menakutkan di dunia adalah musuh yang tidak dikenal. Ye Xuan sekarang hampir tidak tahu apa-apa tentang Raja Yelin, dan tahu sangat sedikit tentang keluarga kerajaan Void. Sebenarnya bukan hal yang buruk untuk memiliki sedikit kontak dengan mereka. Jadi, Ye Xuan langsung setuju baiklah. Aku juga ingin mendengar apa itu Void World. Kalau begitu, silakan datang ke sini. Raja Yelin memberi isyarat mengundang, lalu menuntun Ye Xuan ke titik tertinggi kota kerajaan Abis. Di titik tertinggi kota Raja Abis, yang merupakan ujung keong, terdapat sebuah kuil yang mencatat semua kejayaan keluarga kerajaan Void. Kuil ini merupakan puncak menara yang mengarah ke tempat suci, dan setiap lantainya merupakan dunia yang ditaklukkan oleh keluarga kerajaan Void. Raja Yelin berdiri di tengah kuil berbentuk menara, merentangkan kedua tangannya, bermandikan kemuliaan masa lalu, menoleh untuk melihat Ye Xuan, dan berkata dengan suara heroik ini. Adalah keluarga kerajaan Void yang sebenarnya. Semua harta rampasan keluarga kerajaan Void tercatat di sini. Selama Anda berdiri di sini, Anda dapat merasakan kemuliaan dan kesucian keluarga kerajaan Void. Ye Xuan melihat apa yang disebut piala ini, yang sebenarnya adalah perang satu demi satu yang terukir di dinding, dan setiap perang terjadi di dunia yang berbeda. Ada yang berupa jurang tak berujung, ada yang berupa bumi hangus, dan ada pula yang berupa rawa-rawa luas. Ye Xuan dapat merasakan semacam momentum dari zaman kuno dari dinding-dinding ini, bergulir masuk, menghancurkan sungai waktu yang panjang. Berdiri di sini, Ye Xuan akhirnya mengerti tujuan Raja Yelin membawanya ke sini. Dia ingin mengejutkannya dengan kejayaan dan kekuatan keluarga kerajaan Void di masa lalu. Ye Xuan benar-benar terkejut dengan momentum itu. Dia menunjuk ke dinding lantai pertama dan bertanya, tempat apa itu? The Howling Abyss adalah dunia tempat energi spiritual dan energi kehampaan bercampur menjadi satu. Dalam hal waktu, Anda tahu, itu adalah zaman kuno pertengahan dan akhir. Kemuliaan abadi keluarga kerajaan kehampaan, Kaisar Abyss, turun ke Howling Abyss, dan kemudian, bang. Raja Yelin membuat gerakan meledak dengan tangannya, berhenti sejenak, menatap putra sulungnya, dan menambahkan ya, Anda menebaknya dengan benar, nama Feng Xiao berasal dari sini. Pada pertengahan dan akhir zaman kuno,
alam Jiushu masih di bawah kekuasaan dinasti ilahi Tianyao, dan Kaisar Ilahi Qingqiao seharusnya baru saja mulai bangkit. Pada saat itu, perang kuno seharusnya sudah akan dimulai. Pada mural yang terukir di dinding ini, terlihat bahwa dunia bernama Wind Howling Abyss telah ditaklukkan, dihancurkan, dan akhirnya berubah menjadi rerun dewa di bawah kekuatan dahsyat dari Void Royal Family. Segera setelah itu, Raja Yelin membuka lengannya dan perlahan naik ke udara, memicu kekuatan yang menyebabkan kuil puncak berguncang. Pada saat ini, Aogu, penguasa klan Void, bergegas masuk dan berteriak, "Bupati, apa yang akan Anda lakukan?" Dinasti Yelin tersenyum dan berkata, "Itu hanya untuk menunjukkan kepada tamu kita keluarga kerajaan Void yang sebenarnya. Apa yang dikhawatirkan Yang Mulia?" Sambil berbicara, dia mengepalkan tangannya dengan kuat, lalu sebuah kekuatan tak terlihat muncul, mendorong semua orang yang hadir ke lantai 2. Kuil dengan puncak menara ini berlubang di bagian tengah, dan Anda dapat melihat bagian atasnya dengan melihat ke atas. Terdapat panggung melingkar di setiap lantai. Setelah mencapai lantai kedua, lapisan tirai cahaya yang terkondensasi dari energi kehampaan muncul di bawah kaki, dan menginjaknya terasa seperti menginjak tanah. Raja Yelin berjalan menuju mural di lantai 2 dan berkata dengan bangga, "Datanglah dan lihatlah alam laut terpencil, dunia ke-14 yang ditaklukkan oleh Kaisar Abyss dan keluarga kerajaan Void. Itu terjadi di tengah zaman kuno, dan alam laut terpencil rentan dan memilih untuk menyerah tanpa banyak perlawanan." Yesuan melihat perubahan di dunia laut yang tandus di mural tersebut. Dunia yang awalnya berwarna biru berubah menjadi warna abu-abu keruh akibat erosi udara kotor. Perubahan lingkungan dunia membuat para peri asli di laut terpencil itu tidak mungkin bertahan hidup, dan akhirnya membawa kepada kehancuran. Selanjutnya, 15 dunia yang telah ditaklukkan oleh keluarga kerajaan Void muncul satu persatu, semuanya di dinding kuil puncak menara. Setiap pertempuran dan setiap gerakan perang itu mendeklarasikan kekuatan keluarga kerajaan Void. Dalam setiap perang penaklukan, selalu ada makhluk yang kuat Kaisar Abyss. Yesuan menghitungnya satu persatu, totalnya ada 15 dunia, dan setiap dunia akhirnya hancur. Di antara mereka, dunia yang paling memuaskan bagi keluarga kerajaan Void adalah alam Yulan kuno. Alasan mengapa disebut alam Yulan kuno adalah karena dunia ini masih ada, atau ada setengahnya, membentuk dunia yang terbuka di kehampaan, yang disebut alam Yulan. Alam Yulan kuno adalah dunia ketiga yang ditaklukkan oleh keluarga kerajaan Void. Keluarga kerajaan Void tinggal di alam Yulan kuno selama hampir 100.000 tahun. Jika kita menghitung waktu dengan cermat, itu dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno. Adapun mengapa keluarga kerajaan Void tinggal di alam Yulan kuno begitu lama, alasannya sangat sederhana, karena ada Yulan Dengzu di alam Yulan kuno. Dunia Yulan kuno adalah dunia yang sangat aneh. Dinding kristal hampa di dunia itu cukup istimewa dan tidak dapat menghalangi energi hampa, tetapi hanya ras spiritual yang tinggal di sana, karena ada hukum agung di dunia Yulan kuno yang memadatkan energi hampa menjadi permata dan menguburnya jauh di bawah tanah. Oleh karena itu, meskipun ada energi hampa yang memasuki dunia Yulan kuno, hanya ada energi spiritual di udara, dan tidak ada energi hampa. Baru setelah kedatangan keluarga kerajaan Void, mereka menemukan permata di bawah alam Yulan kuno yang mampu meningkatkan kekuatan keluarga kerajaan Void. Jadi, keluarga kerajaan Void tinggal di alam Yulan kuno, menguasai dunia itu, dan mulai menggali Yulan Dengzu. Keluarga kerajaan Void awalnya ingin menguasai dunia Yulan kuno selamanya, tetapi penggalian terus-menerus mereka telah melubangi seluruh dunia, dan Yulan Dengzu di bawah tanah secara bertahap habis. Jumlah Yulan Dengzu semakin mengecil, dan kekuatan keluarga kerajaan Void mulai menurun dari puncaknya. Tentu saja, keluarga kerajaan Void tidak ingin melihat situasi ini berlanjut, jadi mereka memecahkan dinding kristal Void, yang memungkinkan lebih banyak energi Void memasuki alam Yulan kuno, mempercepat proses kondensasi Yulan Dengzu di alam Yulan kuno. Situasi ini berlangsung selama ribuan tahun, tetapi kecepatan kondensasi Yulan Dengzu tidak secepat kecepatan konsumsinya, dan kekuatan keluarga kerajaan Void terus menurun. Keluarga kerajaan Void hanya dapat terus memperlebar celah di dinding kristal Void, menarik lebih banyak energi Void ke alam Yulan kuno, dan mempercepat produksi Yulan Dengzu. Pada saat yang sama ketika energi kehampaan memasuki dunia Yulan kuno, udara keruh juga masuk. Dunia Yulan kuno secara bertahap terkikis oleh udara kotor, dan ras roh asli tidak dapat bertahan hidup dan secara bertahap punah. Pada akhirnya, hampir setengah dari dinding kristal hampa dunia Yulan kuno tersingkap, memperlihatkan dunia yang rusak terekspos dalam kehampaan. Yang terjadi selanjutnya adalah bahwa hukum asli dunia Yulan kuno hancur, dan Yulan Dengzu tidak dapat dipadatkan. Tanpa Yulan Dengzu, keluarga kerajaan Void memilih untuk meninggalkan dunia Yulan kuno dan pergi menaklukkan dunia berikutnya. Setelah mengalami keindahan Yulan Dengzu, keluarga kerajaan Void selalu ingin menemukan alam Yulan kuno kedua.
Mereka menaklukkan satu dunia demi satu dunia, tetapi mereka tidak dapat menemukan alam Yulan kuno yang kedua. Mereka terus mencari dari awal zaman kuno hingga akhir zaman kuno, hingga dunia ke-15 yang ditaklukkan oleh keluarga kerajaan Void, yang juga merupakan dunia terakhir saat ini Feng Qiao di Yuan. Setelah angin menderu di jurang, sejarah keluarga kerajaan Void berakhir dengan tiba-tiba. Ye Xuan bisa menebaknya secara kasar dengan melihat mural-mural ini. Dari akhir zaman kuno hingga zaman kuno, dan kemudian hingga saat ini, keluarga kerajaan Void seharusnya selalu tinggal di kehampaan di luar domain. Jika keluarga kerajaan Void menaklukkan dunia ke-16, hal itu pasti akan tercatat di kuil menara ini. Karena tidak ada, berarti Feng Xiao di Yuan adalah yang terakhir saat ini. Saat keluarga kerajaan Void menaklukkan Howling Wind Abyss adalah pada pertengahan dan akhir periode Archaik. Dengan kata lain, sesuatu pasti telah terjadi di akhir era kuno yang mengakhiri momentum keluarga kerajaan Void dalam menguasai dunia hampa. Ye Xuan tidak bisa tidak memikirkan senjata kekaisaran kuno pedang di batu di pusaran kehampaan Gunung Bintang Changlang. Mungkinkah benar-benar Kaisar Dewa Qing Qiao yang mengakhiri penaklukan keluarga kerajaan Void di dunia hampa? Jika penaklukan dunia hampa oleh keluarga kerajaan Void tidak dihentikan, alam Jiushu seharusnya menjadi yang ke-16, bukan? Jika memang demikian, maka kuil puncak menara ini akan memiliki lebih dari 15 lantai, melainkan 16 lantai, dan lantai ke-16 merupakan rekaman alam Kyushu. Setelah membaca sejarah keluarga kerajaan Void, Ye Xuan terkejut dan merasa jijik di saat yang sama. Ini adalah ras yang seperti belalang yang mendatangkan malapetaka di satu dunia demi satu dunia. Setiap dunia yang dilewatinya, ia hanya meninggalkan rerun dewa dan kehancuran. Tentu saja, melihat masalah dari perspektif dunia yang hancur, keluarga kerajaan Void sangat mengerikan. Namun dari sudut pandang yang lebih tinggi, keberadaan itu masuk akal. Bahkan belalang pun punya alasan untuk ada, meskipun mereka tidak diinginkan. Tentu saja, Void Royal Family tidak selemah para belalang. Mereka terlalu kuat, begitu kuatnya sehingga mereka dapat menghancurkan satu dunia demi satu dunia. Raja Yelin menunjukkan catatan setiap dunia di kuil puncak, lalu menoleh ke Ye Xuan dan berkata sambil tersenyum, tidakkah kau akan bertanya padaku apa yang ingin kulakukan? Sekarang kau bisa melihatnya. Sambil berbicara, dia menjentikkan jarinya. Kuil yang menjulang itu mulai bergetar, lalu menjulang ke atas, dan benar-benar menumbuhkan lapisan baru dari tanah, sehingga seluruh kuil yang menjulang itu memiliki 16 lantai. Raja Yelin menunjuk ke lapisan kuil yang baru muncul dan berkata dengan nada yang memandang ke bawah ke kehampaan, dan seluruh dunia lapisan ini disediakan untuk alam Jiushu. Alam Jiushu seharusnya menjadi milik keluarga kerajaan kekosongan di zaman kuno. Wajah Ye Xuan menjadi gelap. Ambisi serakah pihak lain sama sekali tidak disembunyikan dan hanya arogan. Raja Yelin tertawa 3 kali dan bertanya dengan suara sekeras lonceng, tidakkah kau ingin mengikutiku dan melanjutkan menulis kisah epik penaklukan kehampaan dan dunia yang tak terhitung jumlahnya? Apakah menurutmu aku bisa? Ye Xuan bertanya balik tanpa ekspresi. Raja Yelin sama sekali tidak mempermasalahkan ketidakpedulian ini, dan melanjutkan dengan senyuman, berdiri di atas kehampaan dan dunia yang tak terhitung banyaknya, melihat semua makhluk di dunia, bisakah kau masih membiarkan batas-batas ras menghalangi matamu? Hanya kekuatan abadi yang merupakan jalan yang harus ditempuh oleh yang kuat, bukan batas-batas ras yang menggelikan. Apakah keluarga kerajaan Void telah menghancurkan begitu banyak dunia dan memperoleh kekuatan abadi? Ye Xuan bertanya dengan nada dingin. Jalan menuju keabadian pasti akan menemui rintangan. Aku, Raja Yelin, akan terus berjalan di jalan yang belum diselesaikan Kaisar Abyss, dan tidak ada yang bisa menghentikanku. Ikuti aku, dan kau bisa mendapatkan keabadian abadi. Jika kau menghentikanku, hanya ada satu akhir, dan itu adalah kutukan abadi di neraka. Raja Yelin berkata sambil menatap ke langit dan tertawa, suaranya bergema di kuil puncak menara. Di tengah gema-gema itu, para anggota keluarga kerajaan Void yang tergambar di mural tampak ikut merespons, bersorak dan berteriak, bergema di seluruh kuil. Aogu, Raja klan Void, menunjukkan kemarahan di wajahnya dan membantah klan Void telah melalui begitu banyak dunia, dan kecuali alam Yulan kuno, tidak ada dunia yang cocok untuk ditinggali klan Void. Bukankah akhir dari alam Yulan kuno sudah memperingatkanmu? Raja Yelin melirik Aogu dengan acuh tak acuh dan berkata, Tuanku, apakah ruang sempit kota kerajaan Abyss telah menguras keberanianmu sebagai seorang raja? Aku tidak memintamu untuk memandang rendah dunia seperti Kaisar Abyss, tetapi kamu tidak boleh terjebak di kota dan mengakhiri kekuasaanmu dalam keadaan linglung. Ini tidak ada hubungannya dengan keberanian. Hanya saja aku melihat dengan jelas bahwa yang dibutuhkan keluarga kerajaan Void bukanlah menghancurkan satu dunia demi satu dunia, tetapi menemukan kembali tanah leluhur mereka, alam batu dalam. Itulah tempat yang paling cocok untuk keluarga kerajaan Void. Aogu berkata dengan keras. Tidak,
Deep Rock Realm hanyalah dunia yang terbengkalai, kecil dan sunyi. Dunia itu dapat digunakan untuk mengungkapkan rasa terima kasih, tetapi bodoh jika ingin kembali. Dunia yang benar-benar cocok untuk Void Royal Family adalah dunia seperti Ancient Yulan Realm. Raja Yelin berkata dengan suara seperti lonceng, seolah-olah dia ingin menanamkan suara itu ke dalam pikiran orang-orang. Alam Yulan kuno telah menjadi rerun dewa, mengambang di kehampaan di luar wilayah kekuasaan. Alam Yulan kuno tidak ada lagi. Teriak Aogu. Kalau begitu mari kita cari alam Yulan kuno berikutnya. Raja Yelin berkata dengan tegas. Hanya ada satu dunia Yulan kuno, dan dunia itu sudah tidak ada lagi. Tidak mungkin dunia itu ada lagi. Aogu dan Raja Yelin saling memandang, tidak ada satupun dari mereka yang mau menyerah. Ada banyak keajaiban di kehampaan. Mungkin dunia berikutnya adalah dunia Yulan kuno kedua. Raja Yelin menoleh dan menatap Yesuan, senyum yang kuat dan sombong muncul di bibirnya, dan dia bertanya sambil tersenyum apakah kamu mengatakannya? Seorang tamu dari alam Jiushu. Ekspresi Yesuan sangat serius, dan dia menjawab dengan dingin saya khawatir Anda akan kecewa. Dinding kristal hampa dari alam Jiushu menghalangi energi hampa. Yulan Dengzu yang Anda inginkan tidak ada. Titik titik titik. Titik titik titik. Tidak masalah. Buat saja lubang di dinding kristal hampa, dan secara alami akan ada energi hampa. Raja Yelin berkata sambil tersenyum, seolah-olah dia hanya mengatakan bahwa itu semudah membuat lubang di kertas jendela. Setelah memikirkannya, ekspresi serius Yesuan berangsur-angsur menjadi rileks, dan dia pun tersenyum, bertanya, apakah Kaisar Abis juga merencanakan ini di zaman kuno? Mungkin, mungkin tidak. Raja Yelin tidak peduli dengan pertanyaan ini. Lalu aku penasaran, kemana Kaisar Abis pergi pada akhirnya? Apakah dia gagal di hadapan alam Jiushu? Yesuan terus bertanya. Status Kaisar Abis di hati keluarga kerajaan Void sangatlah sakral, dan ada ejekan yang jelas dalam kata-kata Yesuan. Raja Yelin menyipitkan matanya dan mendengus dingin apa yang ingin kamu katakan. Aku hanya penasaran, bukankah dikatakan bahwa Kaisar Abis adalah raja terkuat dari keluarga kerajaan Void? Mengapa dia tiba-tiba menghilang di akhir zaman kuno? Apakah dia mati? Atau apakah dia ditekan oleh makhluk yang kuat? Kuil ini mencatat setiap dunia yang ditaklukkan oleh Kaisar Abis, tetapi siapa yang ditaklukkan olehnya pada akhirnya? Yesuan bercanda. Jadi, kau tidak akan mengikuti jalanku menuju keabadian. Sedikit rasa dingin melintas di mata Raja Yelin. Apakah embrio naga Ibel telah memutuskan untuk mengikuti jalanmu menuju keabadian? Yesuan bertanya ragu-ragu. Raja Yelin menyipitkan matanya dan tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung. Sebaliknya, ia bertanya, apakah kamu benar-benar tidak ingin menjadi abadi? Ikuti aku dan ambil jalan pintas menuju keabadian. Bahkan seseorang sekuat Kaisar Abis gagal mencapai keabadian. Apa yang membuatmu berkata bahwa kamu berada di jalan menuju keabadian? Yesuan terkekeh. Ketika Raja Void turun ke alam Jiushu, kau akan tahu. Raja Yelin menatap ke langit, dan sorot matanya seolah telah melihat jalan menuju keabadian. Sementara Yesuan berbicara, dia masih mengamati mural di kuil puncak menara. Karena mural-mural ini mengandung banyak informasi tentang keluarga kerajaan Void. Kekhawatiran terbesar Yesuan tentu saja adalah Kaisar Abis, namun keluarga kerajaan Void tampaknya telah mendewakan Kaisar Abis hingga menyimpang, dan tidak ada banyak kebenaran di dalamnya lagi. Namun, setelah mengamati mural-mural ini dengan saksama, kami menemukan beberapa petunjuk yang sangat mencurigakan. Pada mural-mural tempat Kaisar Abis muncul, sesekali kita dapat melihat sebuah benda berbentuk keong yang melepaskan energi hampa seperti gelombang. Yesuan menatap benda berbentuk keong itu cukup lama, dan untuk sesaat ia tidak dapat memastikan apakah itu sebuah harta karun atau binatang spiritual. Jika keong ini adalah sebuah harta karun, kemungkinan besar itu adalah senjata kekaisaran Kaisar Abis. Jika itu adalah binatang spiritual, itu akan sedikit aneh. Karena bentuk kota Raja Abis seperti keong. Yesuan bahkan curiga bahwa keong pada mural itu adalah kota Raja Abis saat ini. Dengan kata lain, kota Raja Abis sendiri kemungkinan besar merupakan senjata kekaisaran Kaisar Abis, atau tubuh binatang spiritual raksasa. Yesuan mengingat dengan saksama struktur internal kota Raja Abis, dan masih belum dapat memastikan apakah itu harta karun atau cangkang besar. Namun satu hal yang pasti, bagian dalam kota Raja Abis kosong, dan seharusnya tidak ada makhluk hidup, setidaknya tidak sekarang. Keluarga kerajaan Void dan istana Seng Sui telah memutuskan untuk menukar kristal batu es dengan mutiara Yulandeng. Waktu pertukaran ditetapkan 3 hari kemudian, dan lokasinya adalah gunung yang tidak disebutkan namanya di luar kota Raja Abis.
Ye Xuan sudah mengetahui dari pendeta istana Seng Sui bahwa kristal batu es itu untuk Xiang Ling, jadi dia tidak bisa membiarkan keluarga kerajaan Void merusak kristal batu es itu, jadi dia menawarkan diri untuk bertanggung jawab secara pribadi atas pertukaran itu. Aogu tidak keberatan dengan usulan ini, tetapi mengirim tim pengawal kerajaan terpercaya lainnya untuk mengawal orang tersebut. Setelah pengawal kerajaan mengeluarkan kristal batu es dari perbendaharaan kerajaan, Ye Xuan memeriksanya dengan cermat. Sekalipun dia belum pernah melihat kristal batu es, namun dengan kekuatan alkimia seorang suci alkimia, dia masih dapat memeriksa apakah kristal itu telah diracuni atau dirusak dengan cara lain. Jelas saja, keluarga kerajaan Void tidak ingin menyinggung istana salju ilahi dan tidak melakukan apapun pada kristal batu es. Ye Xuan menambahkan formasi pada kotak dan meninggalkan tanda kecil dalam formasi itu. Setelah menyelesaikan pertukaran, istana Seng Sui memperoleh kristal batu es dan pergi tanpa tinggal lebih lama lagi. Istana Seng Sui menyetujui permintaan Raja Yelin untuk mengizinkan putra sulungnya pergi ke istana Seng Sui untuk berlatih. Putra tertua Raja Yelin, Pangeran Feng Xiao, juga ikut berangkat bersama istana Seng Sui. Ye Xuan menyerahkan Yulan Dengzu kepada pengawal kerajaan dan mengirimkannya kepada Aogu. Saat Ye Xuan mendapatkan Yulan Dengzu, dia telah menggunakan indera kedewaannya untuk memeriksa permata itu dan memastikan bahwa Yulan Dengzu sepenuhnya terkondensasi dari energi hampa dan hampir dapat dianggap sebagai energi hampa yang telah dipadatkan. Ye Xuan memasuki alam dewa melalui kultivasi energi spiritual, dan mustahil baginya untuk beralih ke energi hampa, jadi Yulan Dengzu tidak berguna baginya. Ketika ada waktu luang, Ye Xuan akan mengeluarkan tombak Haori dan melihatnya. Ketika dia menyentuh tombak Haori, dia tanpa sadar akan merasa seolah-olah Qin Tai selalu berada di sisinya. Kuil dengan puncak menara berada pada lantai 3 dari atas. Itu adalah lapisan milik dunia Yulan kuno, dan ada Yulan Dengzu yang diukir di dinding. Raja Yelin mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai mutiara Yulan Deng di dinding, dan timbul keinginan di hatinya untuk mengambilnya sendiri. Tentu saja, yang diinginkannya bukanlah Yulan Dengzu, tetapi dunia dengan Yulan Dengzu, atau harta yang lebih berguna daripada Yulan Dengzu. Di dunia Yulan kuno, keluarga kerajaan Void merupakan yang paling agung, kuat, tak terkalahkan, dan mampu menelan dunia manapun. Keluarga kerajaan Void membutuhkan dunia baru, dunia yang dapat mendorong keluarga kerajaan Void ke puncak. Raja Void telah menjelajahi 15 dunia. Setiap dunia seperti kotak tertutup. Sebelum tutupnya dibuka, mustahil untuk membayangkan apa yang ada di dalam kotak itu. Ini adalah pengalaman yang sangat mengasyikkan. Apapun jenis hadiah yang ada di dalam kotak, Anda bisa mendapatkannya selama Anda membuka tutupnya. Satu-satunya perbedaan adalah apakah hadiahnya lebih banyak atau lebih sedikit. Kotak yang ingin dibuka Raja Yelin sekarang adalah alam Jiushu. Dia pernah mendengar beberapa hal tentang alam Jiushu. Dia mendengar bahwa kotak ini berisi energi spiritual yang melimpah dan sumber daya yang kaya, dan merupakan kotak dengan hadiah yang sangat besar. Tepat saat dia menatap mural itu dan berpikir, seekor naga ajaib terbang ke kuil puncak menara, menyerbu dari tingkat bawah, dan mengembun menjadi wujud manusia di belakangnya. Apakah kamu tidak bertemu Ye Xuan? Mengapa kamu tidak memaksanya untuk memberitahumu berita tentang alam Jiushu? Tanya Raja Dewa Naga Hitam dengan suara rendah dan jauh. Ketika makhluk hidup mencapai tingkat tertentu, tidak ada gunanya menginterogasinya selama dia tidak mau bicara. Raja Yelin berkata dengan acuh tak acuh. Kau tidak benar-benar berpikir bahwa kau dapat menggunakan pesona pribadimu untuk mengintimidasi dia dan membuatnya bekerja untukmu, bukan? Raja Dewa Naga Hitam berkata dengan nada mengejek. Kenapa tidak? Raja Yelin berbalik, merentangkan tangannya dan berkata dengan bangga. Saya menyarankan kamu untuk berhati-hati terhadap ras manusia ini, jika tidak kamu mungkin akan menyesalinya suatu hari nanti. Raja Dewa Naga Hitam berkata dengan suara yang dalam. Karena kamu begitu takut padanya, mengapa kamu tidak membasminya saja? Raja Yelin terkekeh. Raja Dewa Naga Hitam terdiam dan tidak menanggapi kalimat ini. Raja Yelin menunjukkan ekspresi menghina dan berkata, atau kamu tidak mampu melakukannya. Embrio Naga Ibel. Ini urusanku, kau tak perlu ikut campur. Raja Dewa Naga Hitam mendengus dingin. Aku bisa mengabaikannya. Kalau begitu mari kita bicarakan tentang urusan alam Jiushu. Bukankah kau berasal dari alam Jiushu? Mengapa kau ingin menanyakan tentang urusan alam Jiushu dari seorang manusia di alam Shinto? Raja Yelin menyipitkan matanya dan menatap Raja Dewa Naga Hitam. Raja Dewa Naga Hitam tidak memberikan jawaban langsung, tetapi mendengus dingin semua yang aku ketahui tentang 9 provinsi berasal dari zaman kuno. Pada zaman dahulu kala, generasi pertama embrio Naga Ibel disegel di tahta abadi oleh Kaisar Ibel Suci penentang takdir. Ia baru saja keluar dari segel dan dibuang dari alam Jiushu tak lama kemudian. Baik sekarang maupun di masa lampau, bagiku itu sama saja.
Raja Yelin tidak memperdulikannya. Tidak, Raja Dewa Naga Hitam berkata dengan nada meremehkan, jika itu adalah 9 provinsi era kuno, aku sarankan kamu untuk menjauh sejauh mungkin. Kaisar Dewa yang tiba-tiba muncul di 9 provinsi era kuno mungkin akan membuatmu sangat takut. Raja Yelin menyipitkan matanya dan bertanya dengan suara yang dalam, apa yang berbeda dengan alam Jiushu sekarang? Di antara orang-orang kuat yang hidup di dunia Jiushu saat ini, Yesuan yang kamu lihat mungkin adalah yang terkuat, kata Raja Dewa Naga Hitam. Sekilas ekspresi terkejut tampak di mata Raja Yelin. Hal ini sungguh mengejutkannya. Ia baru bertemu Yesuan dalam waktu yang singkat dan sangat yakin bahwa kultivasi Yesuan hanya di alam Dao ilahi, dan kekuatan spiritualnya masih sangat lemah. Bisakah seseorang di alam Shinto yang lemah seperti itu menjadi yang terkuat? Alam Jiushu sangat lemah, apakah kamu yakin alam itu kaya akan sumber daya? Ada sedikit keraguan di mata Raja Yelin. Bukanlah tugas mudah untuk menghancurkan dinding kristal hampa di alam Jiushu. Ini tidak akan menjadi pengalaman yang menyenangkan jika Anda menerobos tembok kristal void tetapi hanya ada sedikit hadiah di kotak di akhir. Mungkin kamu belum tahu, di zaman kuno, dunia ke-16 yang ingin ditaklukkan Kaisar Abis adalah alam Jiushu. Ketika Raja Dewa Naga Hitam mengatakan ini, nadanya jelas bercanda. Raja Yelin menyipitkan matanya, menatap Raja Naga Hitam, dan bertanya, lalu bagaimana kamu tahu? Kau tidak perlu tahu ini. Aku dapat memberitahumu dengan pasti bahwa sumber daya alam Jiushu lebih kaya daripada dunia manapun yang pernah dikunjungi keluarga kerajaan Void. Dan mengapa Kaisar Abis gagal di zaman kuno, kau dapat membayangkannya, hahaha. Setelah Raja Dewa Naga Hitam selesai berbicara, dia berubah menjadi naga ajaib dan terbang keluar dari kuil puncak menara. Jauh di dalam kekosongan di luar domain. Ada dunia yang terbuat dari es dan salju, seperti bunga teratai salju biru es yang mekar dalam kegelapan tanpa batas. Ini adalah Istana Sheng Sui. Dari segi luas, Istana Sheng Sui sebenarnya tidak dapat disebut sebagai dunia, karena dibandingkan dengan dunia spiritual seperti alam Jiushu, Istana Sheng Sui terlalu kecil. Mungkin lebih tepat untuk menyebutnya sebagai dunia kecil. Namun, ada dinding kristal hampa di luar Istana Sheng Sui ini, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat dimiliki oleh dunia kecil biasa. Dinding kristal hampa Istana Sheng Sui tampaknya seluruhnya terbuat dari es dan salju, menghalangi udara keruh dari kehampaan di luar wilayah tersebut. Tembok kristal void merupakan penghalang yang tersusun dari hukum, namun Istana Sheng Sui telah membuka pintu pada tembok kristal void. Sulit membayangkan keberadaan macam apa yang dapat membuka pintu di dinding kristal hukum. Tim pendeta dari Istana Sheng Sui memperoleh harta terdingin di kehampaan dan kembali ke Istana Sheng Sui satu demi satu, mengirimkannya ke kuil Ice Phoenix. Setelah semua harta es terkumpul, penguasa Istana Sheng Sui, Han Xuanfei, datang ke puncak kuil Ice Phoenix dan memerintahkan garis keturunan Ice Phoenix untuk dibawa ke kuil Ice Phoenix. 7 tim pendeta Istana Sheng Sui datang dari 7 arah, masing-masing terdiri dari 1 orang. Total ada 7 orang yang dibawa ke kuil Ice Phoenix, dan tidak semuanya perempuan. 2 di antaranya laki-laki. Terdapat perbedaan usia yang besar, sebagian dari mereka adalah praktisi yang usianya telah mencapai ratusan tahun, sedangkan sebagian lainnya belum pernah berlatih dan tampak berusia 50-an atau 60-an. Han Yuesuanu berdiri di anak tangga tertinggi kuil Ice Phoenix, menatap ketujuh orang itu, dan berkata dengan keras, kalian adalah garis keturunan Ice Phoenix yang telah susah payah dicari oleh Istana Salju. Aku harap salah satu dari kalian dapat membangkitkan semangat Ice Phoenix. Selama kalian membangkitkan semangat Ice Phoenix, kalian akan menjadi gadis suci atau putra suci Istana Salju. Xiang Ling mengerutkan kening dan mendongak lalu bertanya, bukankah roh bela diri Ice Phoenixku sudah terbangun? Han Yuesuanu tiba-tiba disela, tetapi dia tidak marah. Dia menjelaskan, pada zaman dahulu, Ice Phoenix mati dan terbagi menjadi ribuan roh Ice Phoenix yang terbang ke kehampaan. Kamu sangat beruntung telah disukai oleh roh Ice Phoenix. Namun, darah Ice Phoenix di tubuhmu hanya sedikit, dan perlu dirangsang oleh kekuatan ritual Istana Sheng Sui untuk benar-benar bangkit kembali. Garis keturunan Ice Phoenix lainnya bertanya dengan gugup, apa yang terjadi jika kebangkitan gagal? Kalau begitu, Istana Sheng Sui akan mengekstrak roh Phoenix es milikmu. Namun, kamu dapat yakin bahwa itu adalah keberuntunganmu karena telah tiba di Istana Sheng Sui. Setelah kebangkitanmu gagal, Istana Sheng Sui akan menerimamu sebagai murid resmi. Adapun apa yang dapat kamu capai di masa depan, itu tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Han Xuanfei menjawab. Han Yuesuanu melambaikan tangannya dan meminta para pendeta Istana Sheng Sui untuk mulai mempersiapkan upacara kebangkitan roh Phoenix es. Murid-murid Istana Sheng Sui membawa harta karun yang dibutuhkan untuk upacara satu demi satu dan meletakkannya di berbagai lokasi di altar. Kali ini, Istana Sheng Sui berhasil menemukan total 7 orang yang memiliki roh Ice Phoenix.
Masing-masing dari mereka memiliki seorang tetua yang bertanggung jawab untuk mengajari mereka metode kultivasi Istana Seng Sui. Sebelum upacara dimulai, para tetua Dharma ini melangkah maju untuk mengingatkan ketujuh orang itu tentang beberapa tindakan pencegahan. Guru Dharma Ji Yao mendatangi Xiang Ling dan berkata dengan nada lembut, "Jangan gugup. Kamu akan berada di bawah tekanan besar selama upacara, tetapi kamu tidak akan terluka. Setelah upacara dimulai, ingatlah untuk berlatih teknik Ice Phoenix dan cobalah untuk bertahan." "Apa gunanya seni Phoenix S?" tanya Xiang Ling. Seni Phoenix S adalah seni ilahi yang dapat membangun persepsi spiritual dengan Phoenix S. Mempraktikkan seni Phoenix S selama ritual dapat meningkatkan peluang kebangkitan. Anda telah berada di Istana Seng Sui selama lebih dari setengah tahun. Apakah Anda telah mempraktikkan seni Phoenix S dengan baik? Tanya Penatua Ji Yao. Xiang Ling mengangguk cepat dan menjawab, "Ya, saya telah bekerja keras untuk berlatih teknik Ice Phoenix." "Baguslah. Kau tidak perlu terlalu gugup. Saat kau melakukan upacara nanti, jika kau merasa sudah mencapai batasmu, tidak apa-apa untuk menyerah." Tetua Ji Yao menasihati. "Penatua Ji, apa yang akan terjadi jika kamu menyerah?" Xiang Ling bertanya sambil mengerutkan kening. Titik. "Jika kamu menyerah, roh Phoenix S di tubuhmu akan ditarik keluar, tetapi hidupmu tidak akan terluka, jadi jangan khawatir." Jawab Penatua Ji Yao. Xiang Ling sedikit gugup dan bertanya, "Roh Ice Phoenix telah diambil, jadi apa yang akan terjadi dengan bakat kultivasiku di masa depan?" "Akan ada dampaknya, tetapi sebaiknya Anda pikirkan dari sudut pandang lain. Roh Phoenix S adalah roh penjaga Istana Seng Sui. Roh itu telah bersama Anda selama lebih dari 10 tahun dan membantu Anda dalam kultivasi. Sekarang roh itu akan pulang. Sebagai kompensasinya, Istana Seng Sui akan menerima Anda sebagai murid setelah upacara. Jarang sekali menemukan satu orang di antara miliaran orang di kehampaan yang dapat memiliki kesempatan ini." Tetua Ji Yao menjawab sambil tersenyum, suaranya lembut, yang dapat membuat orang merasa damai saat mendengarkannya. Namun, Xiang Ling memiliki banyak kekhawatiran dalam hatinya. Di Istana Seng Sui, menjadi murid formal memang sebuah kesempatan, tetapi karena roh Ice Phoenix telah diambil, menjadi murid Istana Seng Sui adalah semacam kenyamanan dan kompensasi. Murid biasa tidak menerima perlakuan khusus di Istana Seng Sui. Mustahil bagi Istana Seng Sui untuk melintasi kehampaan tak berujung dan menghabiskan banyak sumber daya untuk menyelamatkan seseorang dari dunia lain hanya demi seorang murid biasa. Hanya ada harapan jika kau menjadi gadis suci Istana Seng Sui. Xiang Ling mengepalkan tangannya dan bertanya, "Penatua Ji, berapa besar peluang untuk berhasil membangkitkan roh Ice Phoenix?" Guru Dharma Ji Yao tersenyum dan menjawab, "Jangan terlalu menekan diri sendiri. Tidak apa-apa jika kamu tidak berhasil. Berusahalah sebaik mungkin. Penatua, katakan padaku, berapa peluang keberhasilannya?" Xiang Ling bertanya lagi. Ji Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Istana Seng Sui telah mencari garis keturunan Ice Phoenix sejak zaman kuno, dan sekarang sudah puluhan ribu tahun. Upacara diadakan setiap 100 tahun, dengan sedikitnya 2 atau 3 orang, dan paling banyak 10 orang. Sejauh ini, telah ditemukan 7 atau 800 orang dengan garis keturunan Ice Phoenix, dan belum ada keberhasilan yang dicapai." Ketika Xiang Ling mendengar jawaban ini, ekspresinya menjadi lebih serius. Istana Seng Sui telah menemukan 7 atau 800 orang dengan garis keturunan Ice Phoenix, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berhasil terbangun. Bahkan jika hanya 1 dari 7 atau 800 orang yang berhasil, peluangnya sudah cukup kecil. Sekarang, tidak ada satu pun dari 7 atau 800 orang yang berhasil, dan tidak diketahui berapa banyak orang lagi yang dibutuhkan untuk berhasil. Xiang Ling mengepalkan tangannya dan bertanya, "Benarkah semakin lama kamu berlatih teknik Ice Phoenix, semakin besar peluangmu untuk berhasil?" Secara teori, iya, tetapi semakin lama Anda bertahan, semakin berat bebannya, jadi lakukan saja sesuai kemampuan Anda. Ice Phoenix adalah roh penjaga Istana Seng Sui, dan itu membutuhkan orang suci sejati Istana Seng Sui untuk menanggung bebannya, bukan hanya kegigihan. Jadi jangan memaksakan diri, cobalah saja. Tetua Ji Yao memperingatkan. Xiang Ling merasa sedih saat mendengar bahwa peluang keberhasilannya tipis, tetapi dia bertanya dengan penuh harap, "Jika kebangkitan gagal, bisakah saya kembali ke alam Jiushu?" Penatua Ji Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika kau ingin kembali, Istana Seng Sui tidak akan menghentikanmu. Namun, menerobos dinding kristal hampa dunia bukanlah masalah sepele, dan Istana Seng Sui tidak dapat mengirimmu kembali secara khusus. Kecuali jika ada misi yang mengharuskan pergi ke alam Jiushu di masa mendatang, kau dapat membiarkan para pendeta yang sedang bertugas membawamu bersama mereka." Ketika Xiang Ling mendengar jawaban ini, dia menundukkan kepalanya dan mengerutkan bibirnya. Dia telah lama meninggalkan rumah dan ingin kembali berkali-kali, tetapi mereka berada di dunia yang berbeda dan dia tidak tahu di mana rumahnya.
Upacara kebangkitan kuil Ice Phoenix berjalan dengan tertib. Murid-murid istana Seng Sui memasuki kuil satu demi satu, membawa harta karun es. Salah satu murid memegang sebuah kotak di tangannya, berjalan mendekati kedua pria itu, dan berkata dengan hormat, "Penatua Ji, ada batasan formasi pada kotak ini, jadi saya tidak bisa membukanya." "Coba saya lihat." Penatua Ji Yao mengambil kotak itu, memeriksanya, dan berkata, "Meskipun batasan formasi ini bukan batasan tingkat atas, batasan ini cukup cerdik. Tidak mengherankan jika Anda tidak dapat membukanya. Saya dapat membukanya, Anda dapat pergi dan melakukan hal-hal lain terlebih dahulu." Ji Yao melambaikan tangannya dan berkata. Murid dari istana Seng Sui membungkuk dan kemudian melanjutkan melakukan hal lainnya. Penatua Ji Yao memegang kotak itu dan memandanginya sejenak, sambil memikirkan cara untuk menembus batasan formasi tersebut. Xiang Ling mengulurkan tangannya dan berkata, "Tetua, saya akan memegangkannya untuk Anda." "Baiklah, pegang dan angkat ke titik tertentu." Tetua Ji Yao meletakkan kotak itu di tangan Xiang Ling dan mulai menggunakan gerakan tangan untuk memecah formasi. Mantra dilemparkan ke dalam kotak, dan batasan formasi perlahan-lahan dilepaskan. Penatua Ji Yao membuka tutupnya dan mengeluarkan salah satu benda yang tampak seperti es dan batu. Setelah memeriksanya sebentar dan memastikannya masih utuh, dia melambaikan tangannya dan berseru, "Fu Suang, kemarilah dan ambil kristal es itu lalu simpan." Murid dari istana Seng Sui berlari cepat, mengambil kristal batu es dengan satu tangan, dan mengambil kotak dari tangan Xiang Ling dengan tangan lainnya. Dia mencubit kotak itu dan menariknya, tetapi tidak mengambilnya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Adik Xiang Ling, ada apa denganmu?" Ekspresi Xiang Ling sungguh mengagumkan, memperlihatkan keterkejutan, kegembiraan, dan kerinduan, tetapi matanya dipenuhi air mata. Dia segera memegang kotak itu di tangannya dan memohon, "Bisakah kamu memberiku kotak itu? Tidak ada yang istimewa dari kotak ini, dan juga bukan harta karun. Kotak ini hanya terbuat dari bahan yang lebih baik dan dapat menahan dingin." Murid istana Seng Sui yang bernama Fu Suang juga tidak peduli. Dia memegang kristal batu es di kedua tangannya dan meletakkannya di sana. Penatua Ji Yao memperhatikan bahwa ekspresi Xiang Ling jelas tidak benar, dan bertanya dengan khawatir ada apa. Xiang Ling menyeka air matanya dengan lengan bajunya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa, aku hanya tiba-tiba rindu rumah. Aku senang kamu baik-baik saja. Upacara sudah hampir siap, kamu bisa pergi ke tengah altar. Jangan gugup." Tetua Ji Yao menghibur. Xiang Ling memegang kotak itu, membungkuk, lalu berbalik dan berlari ke altar di tengah kuil Ice Phoenix. Tetua yang memimpin upacara kebangkitan memberi perintah dengan keras, "Kalian bertujuh, cepatlah dan berdiri sesuai dengan bintang-bintang. Dengarkan perintahku. Seni Phoenix S, mulai." 7 orang dengan garis keturunan Ice Phoenix berdiri di altar kuil Ice Phoenix sesuai dengan orientasi bintang, dan setiap orang merasakan hal yang berbeda. Beberapa dari ketujuh orang tersebut telah berada di istana Seng Sui dalam jangka waktu yang berbeda-beda, ada yang lebih dari 10 tahun dan ada yang hanya beberapa bulan saja. Karena ketujuh orang itu semuanya memiliki garis keturunan Ice Phoenix dan berstatus sama di Istana Salju Ilahi, mereka saling mengenal secara normal. Ketujuh orang tersebut memiliki kepribadian yang berbeda-beda, sehingga hubungan di antara mereka ada yang baik dan ada yang buruk. Beberapa di antara mereka mengincar posisi gadis suci dan putra suci Istana Seng Sui, jadi wajar saja mereka menjalin hubungan kompetitif dengan yang lain. Di antara ketujuh orang itu, ada beberapa yang memiliki kepribadian yang lebih santai. Salah satunya adalah seorang pemuda berpakaian putih bernama Yuan Shaojun, yang selalu tersenyum. Yuan Shaojun tampak berusia sekitar 26 atau 27 tahun. Ia selalu tersenyum, dan ketika berbicara kepada orang lain, orang-orang merasa seperti berada di tengah angin musim semi. Dia tersenyum pada garis keturunan Ice Phoenix lainnya yang berada di dekatnya dan berkata, "Saudara Wu, Saudari Lan, jangan gugup." Para tetua mengatakan bahwa upacara itu tidak akan berbahaya. Wu Qingyue, yang dipanggil kakak senior Wu, mendengus dingin Yuan Shaojun, "Jangan pura-pura tersenyum. Kita semua bersaing untuk posisi putra dan putri suci. Bersainglah secara adil. Tidak perlu melakukan hal-hal yang dangkal seperti ini." "Kakak senior Wu, Anda salah paham. Saya sudah merasa puas bisa datang ke Istana Seng Sui. Bahkan jika saya gagal terbangun, saya masih bisa tinggal di Istana Seng Sui untuk berlatih." Selain itu, sesepuh yang mengajarkan Dharma juga mengatakan bahwa hanya 1 orang dari 7 atau 800 orang yang berhasil, jadi peluangnya tipis. Daripada berjuang untuk hal yang tidak nyata seperti itu, lebih baik menjadi murid Istana Seng Sui. Selama Anda cukup berbakat, prestasi masa depan Anda mungkin tidak kalah dengan putra atau putri suci. Yuan Shaojun berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia menoleh dan melihat ke arah Xiang Ling.
Melihat jejak air mata di wajah Xiang Ling, dia menasihati adik Xiang Ling, jangan takut. Ini hanya upacara sederhana dan akan segera berakhir. Namun, adik Xiang Ling baru berada di istana Seng Sui selama setengah tahun, dan sudah lama tidak berlatih seni Ice Phoenix. Jika kamu menghadapi tekanan yang tak tertahankan, kamu bisa berteriak, dan aku akan menemukan cara untuk membantumu. Xiang Ling mengangguk padanya dengan sopan, mengucapkan terima kasih, lalu kembali menundukkan kepalanya dan membelai kotak di tangannya. Kotak ini berisi kristal batu es. Tidak ada yang istimewa dari kotak itu sendiri, tetapi batasan formasi di dalamnya ditambahkan oleh Ye Xuan sendiri, dan ada juga beberapa tanda yang tertinggal di batasan formasi. Orang lain tidak akan mampu melihatnya tanpa pemeriksaan yang teliti, tapi Xiang Ling sangat familiar dengan formasi dan batasan semacam ini, jadi dia bisa melihatnya sekilas. Mengikuti perintah tetua upacara, 7 orang berlatih teknik Ice Phoenix pada saat yang sama. 7 sinar cahaya es mengalir ke altar, menerangi pola burung Phoenix es di altar. Cahaya spiritual dingin itu terus meluas, akhirnya menerangi seluruh kuil Ice Phoenix. Cahaya spiritual biru es yang jernih mengalir di kuil dan mulai menyerap energi spiritual dingin dari harta karun seperti kristal batu es. Melolong. Teriakan burung dewa terdengar dari bawah kuil, dan cahaya spiritual dingin berkumpul di tengah altar, mengembun menjadi seekor burung spiritual dingin, mengembangkan sayapnya seolah siap terbang, dan berteriak ke arah langit. Ah! Tekanan berat menyelimuti mereka. 7 pemilik garis keturunan Ice Phoenix merasakan tekanan pada saat yang sama, dan beberapa dari mereka mengerang. Melolong. Istana Seng Sui pernah memulihkan 7 atau 800 pemilik garis keturunan Ice Phoenix. Tentu saja, semua pemilik garis keturunan Ice Phoenix ini gagal terbangun, sehingga roh Ice Phoenix dalam tubuh mereka tetap berada di kuil Ice Phoenix. Pada saat ini, burung dewa yang terbentuk oleh cahaya spiritual dingin di langit sebenarnya adalah hasil dari garis keturunan burung Phoenix es. Burung roh es melayang dan berteriak di udara, menyerap energi spiritual dari harta karun es seperti kristal batu es, sekaligus menyerap darah Phoenix es dari tubuh ketujuh pemilik garis keturunan Phoenix es. Ah! Meskipun Istana Seng Sui berusaha semaksimal mungkin mengurangi kekuatan ekstraksi roh es Phoenix, bagi mereka yang memiliki garis keturunan es Phoenix, roh es Phoenix di tubuh mereka adalah jiwa bela diri mereka. Mengekstraksi jiwa bela diri, bahkan dengan metode yang paling lembut, adalah proses yang sangat menyakitkan. 7 orang itu diselimuti oleh cahaya spiritual yang dingin, dan mereka perlahan melayang dengan kepala terangkat. Saat mereka melayang di udara, gelombang rasa sakit dari roh bela diri mereka yang ditarik keluar terpancar dari laut Qi dan Tian mereka. Mereka yang lemah dalam daya tahan tidak dapat menahan diri untuk berteriak keras, ah! Beberapa orang bahkan tidak dapat menahan rasa sakit dan malah menghancurkan seni Ice Phoenix mereka. Seni Phoenix es. Pegang erat-erat seni Phoenix es. Sesepuh yang memimpin upacara itu mengingatkan dengan keras. Mereka yang mendengar pengingat itu menggertakkan giginya dan terus berlatih teknik Ice Phoenix, serta mulai bertarung demi cahaya roh es. Seolah-olah 7 orang dan seekor burung roh es sedang bermain tarik-menarik, saling menarik. Meskipun ketujuh orang itu tidak mengatakannya dengan lantang, semua orang tahu dalam hati mereka bahwa jika mereka bisa menjadi putra suci atau putri suci Istana Seng Sui, keadaan masa depan mereka akan sangat berbeda, jadi semua orang menginginkannya dan semua orang bersikeras menginginkannya. Saat pertempuran terus berlanjut, ketujuh orang itu bersaing memperebutkan cahaya spiritual es, dan energi spiritual dari harta karun seperti kristal batu es di altar diserap ke dalam cahaya spiritual es sedikit demi sedikit. Upacara berlanjut dan waktu terus berlalu. Setelah upacara berlangsung selama 3 jam, seseorang akhirnya mencapai batasnya dan tubuhnya mulai gemetar. Tetua yang memimpin upacara tersebut sudah terbiasa dengan situasi seperti ini dan mengingatkan mereka jika kalian sudah mencapai batas, kalian bisa menyerah sekarang. Jangan memaksakan diri. Jika kalian terus memaksakan diri, kalian mungkin akan menyakiti diri sendiri. Tepat saat dia selesai bicara, pemilik garis keturunan Ice Phoenix yang bernama Junior Sister Lan menghentikan seni Ice Phoenix, merilekskan tubuhnya, dan muncul dari cahaya spiritual dingin, lalu perlahan mendarat di tanah. Dia melihat telapak tangannya dan mendapati bahwa roh bela diri Ice Phoenix di tubuhnya telah hilang, dan dia merasa sedikit tersesat. Namun, dia memang telah mencapai batasnya saat ini, dan menyerah adalah tindakan yang tidak berdaya. Tetua yang memimpin upacara melambaikan tangannya dan berkata, ikuti guru Dharma Anda dan pergilah. Mulai sekarang, Anda adalah murid resmi Istana Seng Sui. Terima kasih, Tetua. Wanita bermargalan itu membungkuk dan berjalan keluar dari kuil Ice Phoenix. Tetua yang memimpin upacara tidak menatapnya lagi, dan terus menatap ke 6 pemilik garis keturunan Ice Phoenix yang tersisa di atas altar. Ketika orang pertama menyerah, yang lain sudah hampir mencapai batasnya. Satu demi satu, orang-orang tidak dapat menahan tarikan cahaya spiritual yang dingin itu dan tubuh mereka mulai gemetar.
Tetua yang memimpin upacara tersebut mengulangi pengingat sebelumnya mereka yang telah mencapai batasnya dapat menyerah sekarang. Dua orang lainnya memilih menyerah, jatuh kembali ke tanah, memberi hormat dan pergi. Pada akhirnya, hanya 4 orang yang tersisa. Pada saat ini, tangan Xiang Ling mulai gemetar. Satu tangan masih memegang kotak itu. Karena lengannya yang gemetar, kotak itu juga bergetar hebat, dan tutupnya terbuka dan tertutup dengan suara klik. Kalian boleh menyerah jika sudah mencapai batas. Tetua yang memimpin mengingatkan lagi. Xiang Ling menggertakkan giginya, memegang kotak itu erat-erat, dan menolak menyerah. Dua orang lagi mencapai batasnya dan memilih menyerah. Pemilik garis keturunan Ice Phoenix, bermarga Wu, sangat kesal setelah mendarat. Ia sangat ingin memperjuangkan posisi putra suci, tetapi akhirnya gagal. Akhirnya, dia menatap dua orang terakhir. Salah satunya adalah Yuan Shaojun, yang selama ini tidak disukainya. Dia tidak merasa heran bahwa Yuan Shaojun bertahan sampai akhir, tetapi ketika dia melihat orang lain, dia sedikit terkejut. Karena orang itu adalah gadis terakhir yang tiba di istana Seng Sui, tubuhnya sudah bergetar seperti saringan, tetapi dia tetap menolak untuk menyerah. Xiang Ling menggertakkan giginya dan bertahan, meneruskan latihan teknik Ice Phoenix. Pada titik ini, selama seni Ice Phoenix terganggu, jiwa bela diri Ice Phoenix di dalam tubuh akan segera dihisap oleh burung dewa Ice Phoenix di langit. Akan tetapi, daya tarik dari burung Phoenix S semakin kuat, dan telah mendorongnya hingga ke batas kemampuannya. Tubuhnya bergetar hebat, keringat dingin membasahi punggungnya, dan jari-jarinya yang mencengkeram kotak itu memutih karena terlalu erat memegangnya. Tetua yang memimpin upacara itu mengerutkan kening saat melihat situasinya dan mengingatkannya, cukup. Roh Phoenix S hanya akan memilih orang-orang yang disetujuinya. Beberapa hal tidak akan selalu berhasil hanya dengan bertahan. Jangan sakiti dirimu sendiri, berhentilah. Xiang Ling memiringkan kepalanya ke belakang, dan untaian cahaya spiritual dingin terpancar dari dahinya. Meskipun kecepatannya sangat lambat, itu tidak dapat dihentikan. Dia mendengar kata-kata tetua ritual, tetapi tetap tidak mau menyerah. Dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa, dan keringat dingin mengalir di lengannya dan menetes dari tinjunya. Tetua upacara itu mengerutkan kening, ini pertama kalinya dia melihat gadis yang keras kepala seperti itu. Cukup, tanpa persetujuan roh Ice Phoenix, erosi cahaya itu tidak dapat dibalikkan. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, tidak ada yang akan berubah. 7 atau 800 orang telah gagal. Kegagalan adalah hal yang wajar. Turunlah. Tetua ritual melangkah maju, siap untuk campur tangan dengan paksa. Titik. Tepat pada saat ini, dari panggung tinggi di atas kuil Ice Phoenix, penguasa istana salju ilahi, Han Yuesuanu, berteriak, tunggu, jangan hentikan dia. Begitu suara ini keluar, para tetua dan pendeta istana Seng Sui yang hadir semuanya memasang ekspresi aneh di wajah mereka dan menoleh ke arah pemimpin sekte. Istana Seng Sui telah menyelenggarakan upacara kebangkitan seperti itu berkali-kali, dan tidak pernah berhasil sekalipun, dan telah lama terbiasa dengan kegagalan seperti itu. Meski ritual kebangkitan sebelumnya semuanya gagal, istana Seng Sui bukannya tanpa keuntungan. Bagi setiap pemilik garis keturunan Ice Phoenix yang telah pulih, bahkan jika mereka gagal terbangun pada akhirnya, roh Ice Phoenix dalam tubuh mereka akan diekstraksi dan disimpan di kuil Ice Phoenix. Bagi istana Seng Sui, keberhasilan atau kegagalan upacara kebangkitan sebenarnya tidak terlalu penting. Mereka hanya menganggapnya sebagai pengumpulan roh Ice Phoenix. Tentu saja, roh Phoenix S yang tersimpan di kuil Phoenix S sebenarnya hanyalah seberkas energi. Tidak peduli seberapa banyak yang dikumpulkan, itu tidak akan berguna. Jika ingin berhasil, Anda masih harus menunggu seseorang yang dapat membawa roh Phoenix S muncul. Istana Seng Sui sudah terbiasa dengan kegagalan upacara kebangkitan, tetapi di saat yang sama mereka juga bersemangat menantikan kemunculan putra dan putri Ice Phoenix yang sebenarnya. Han Yuesuanu, penguasa istana Seng Sui, tiba-tiba campur tangan dalam upacara kebangkitan, menyebabkan kebingungan di antara semua tetua dan pendeta. Karena Han Yusuanfe tidak pernah ikut campur dalam upacara kebangkitan, mengapa kali ini dia bertindak tidak seperti biasanya? Tepat ketika semua orang kebingungan, perubahan pada kedua orang di altar ritual memberitahu mereka jawabannya. Dua orang terakhir yang tersisa telah menyerap sinar cahaya mereka oleh burung roh es. Setelah mencapai batas mereka pada saat yang sama, situasi tiba-tiba berbalik dan mereka berdua menyerap sinar cahaya dari burung roh es secara bergantian. Burung roh es berubah menjadi aliran cahaya dan mengalir ke tubuh kedua orang itu. Para tetua dan pendeta dari istana Seng Sui yang hadir semuanya menunjukkan keterkejutan di wajah mereka pada saat yang sama mereka muncul. Putra dan putri suci Phoenix S yang sebenarnya muncul, dan ada dua dari mereka sekaligus. Jelaslah bahwa suara tiba-tiba Han Yusuanfe dan keberaniannya untuk mengganggu upacara itu adalah karena dia telah menyadari perubahan ini sebelumnya.
Dua orang terakhir yang tersisa adalah pemuda berpakaian putih, Yuan Shaojun, dan yang lainnya tentu saja Xiang Ling. Keduanya dengan cepat menyerap cahaya spiritual dingin itu. Ketika burung roh es itu berubah sempurna menjadi cahaya merah muda dan masuk ke dalam tubuh kedua orang itu, cahaya merah muda roh es itu tidak terputus, melainkan membentuk pita cahaya yang menghubungkan kedua orang itu, dan mereka mulai bertarung satu sama lain. Tarik-menarik berkurang dari 7 orang menjadi 2 orang, tetapi persaingan tetap berlanjut dan makin sengit. Yuan Shaojun membuka matanya dan menemukan pesaing lain. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia berhasil dalam ritual yang sebelumnya gagal dilakukan oleh 7 atau 800 pemilik garis keturunan Ice Phoenix, akan muncul pesaing. Seluruh proses kebangkitan itu sangat sulit. Ia berhasil melewatinya, pakaiannya basah oleh keringat dingin. Namun, ia melihat bahwa pesaingnya berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan, dengan keringat dingin menetes ke tanah seperti tetesan air. Yuan Shaojun berusaha sekuat tenaga untuk memaksakan senyum dan berkata dengan suara yang hangat dan lembut, adik Xiang Ling, upacara kebangkitan ini terlalu menegangkan. Biarkan aku yang menanggung semuanya. Aku akan melindungimu di masa depan. Tolong hentikan seni Phoenix S. Xiang Ling menggertakkan giginya, nyaris tak membuka matanya, melirik ke arah orang lain, dan bersikeras, aku tidak menginginkan perlindunganmu. Adik Xiang Ling, kamu baru berada di istana Seng Sui selama setengah tahun. Beban ini terlalu berat untukmu. Aku tidak tega melihatmu menanggung beban ini. Biar aku saja yang melakukannya. Yuan Shaojun terus membujuk. Xiang Ling basah kuyup, rambutnya yang basah menempel di dahinya. Dia tidak bisa lagi membedakan apakah rambutnya basah karena keringat atau air mata. Dia bersikeras, seseorang memiliki beban yang jauh lebih berat untuk ditanggung daripada saya, dan jika saya tidak ikut menanggung sebagian beban tersebut, dia tidak akan mampu bertahan. Melihat bujukannya tidak membuahkan hasil, ekspresi Yuan Shaojun berubah dingin, adik Xiang Ling. Bahkan jika kamu menolak untuk menyerah, kamu tidak dapat bersaing denganku. Aku hanya tidak ingin menyakitimu. Jika kamu bersikeras, maka aku harus menggunakan kekuatanku. Setelah dia selesai bicara, tanpa menunggu jawaban, dia langsung mengerahkan tenaganya dan mulai memperjuangkan cahaya roh es, menarik cahaya roh es keluar dari tubuh Xiang Ling dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Ah! Xiang Ling mengerang dan bertahan sambil menggertakkan giginya. Yuan Shaojun sebenarnya sudah mencapai batasnya. Upacara itu hampir berhasil, tetapi pada akhirnya ia harus menghadapi lawan, yang membuatnya sangat tidak senang. Jangan salahkan aku jika kau terluka. Ucapnya sambil mengerahkan sisa tenaganya, meningkatkan kekuatan teknik Ice Phoenix sekali lagi. Ribuan sinar cahaya es ditarik oleh kekuatan tak terlihat, keluar dari tubuh Xiang Ling dan terbang menuju Yuan Shaojun. Mata Xiang Ling memerah dan dia berteriak, aku akan melawanmu. Melolong, teriakan burung Phoenix es terdengar bersamaan dengan teriakan itu. Roh burung Phoenix es muncul di belakang Xiang Ling, berteriak ke arah langit, dan suaranya mengguncang 9 langit. Begitu teriakan ini keluar, mata Han Yuesuanu di panggung tinggi di kejauhan tiba-tiba berbinar cemerlang, dan dia sudah meramalkan hasil akhirnya di dalam hatinya. Ice Phoenix akhirnya kembali. Semua energi spiritual es di kuil Ice Phoenix berubah menjadi titik-titik cahaya seperti bintang dan berkumpul bersama. Cahaya spiritual es di tubuh Yuan Shaojun juga meledak dan berubah menjadi ribuan sinar cahaya yang berkumpul menuju Xiang Ling. Tidak. Yuan Shaojun mengulurkan tangannya untuk meraihnya, tetapi dia sama sekali tidak dapat menghalangi cahaya spiritual yang dingin itu. Dia hanya bisa menyaksikan cahaya spiritual dingin berkumpul di belakang Xiang Ling dan mengembun menjadi sepasang sayap. Jiwa Ice Phoenix terbangun sepenuhnya, dan sesosok burung dewa muncul di langit di atas seluruh istana Seng Sui, berteriak ke arah langit, dan suaranya menyebar ke seluruh kehampaan yang tak berujung. Setelah upacara, Yuan Shaojun jatuh dari udara dan tergeletak di tanah sambil berkedut. Tetua ritual itu segera melambaikan tangannya untuk meminta bantuan. Yuan Shaojun meraih tangan tetua ritual itu dan bertanya dengan enggan, kenapa? Kenapa? Aku juga berhasil terbangun. Tetua ritual itu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah pilihan Bing Huang. Kamu telah berada di istana Seng Sui selama lebih dari 10 tahun, dan Xiang Ling baru berada di sini selama setengah tahun. Hasil ini pantas. Xiang Ling melayang di udara, terengah-engah. Dia mengabaikan sorak-sorai orang lain dan memegang kotak itu sambil tersenyum lebar. 1400.